Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amad darababan nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Bersyukur kita pada Allah yang masih memberikan nikmat-nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu pada channel Awe Sumut Studio, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji 100 sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Dan buku ini saya tulis sendiri pada tahun 2018, jilid satunya, dan jilid duanya alhamdulillah sudah terbit juga pada tahun 2020 ini di bulan Juli yang lalu. Salat dan salam sama-sama kita kirimkan ke junjungan alam, yakni baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali ketika kita mengkaji tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sunnah itu sendiri adalah tindakan, sikap, ucapan dan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani hidup. Sehingga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man amila min sunnati fa amila bihan nas kana lahu ajrun ka ajri man amila biha min ghairi ayyam qussa. Ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kepada istri, kepada anak kita, kepada jiran, tetangga, kepada saudara-saudara kita, maka kata Rasulullah, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah ini mari kita amalkan dan nanti kita sampaikan, kita ajarkan kepada jiran, tetangga kita, saudara-saudara kita. Dalam jilid yang pertama ini ada 50 sunnah. Tak mungkin akan kita kaji sekaligus 50 sunnah. Insyaallah nanti bisa 1 sampai 3 sunnah yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun sunnah yang pertama daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidur dalam keadaan berwudu. Tidur dalam keadaan berwudu. Ketika kita dulu kecil sering diajarkan oleh orang tua kita, kakek kita, nenek kita, nak sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi ya. Bagus, itu bagian daripada kebersihan. Karena kata Rasulullah, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi jarang kita mendengar nasihat dari orang tua kita dulu, nak sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Padahal itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya sekali apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Mambata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastaiqis illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersama di dalam pakaiannya dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara berwudunya? Tentunya sebagaimana kita berwudu mau sholat. Karena berwudu mau sholat diinginkan adalah berwudu yang sempurna. Sebagian ulama mengatakan langkah pertama menuju sholat khusyuk itu berwudu dengan sempurna. Sering ketika kita berwudu, wudu hanya melakukan yang rukun-rukun saja, yang sunnah tinggal. Basuh wajah sekali sambil berniat, tangan sekali, sebagian kepala sekali, kaki sampai mata kaki sekali, selesai. Dalam kajian fikih memang sudah sah.
tapi kesempurnaan wudu belum kita dapatkan. Padahal sebagian ulama mengatakan langkah pertama menuju sholat khusyuk adalah sempurnakan wudu. Bagaimana wudu yang sempurna itu? Wudu yang sempurna kita menuju tempat berwudu. Kalau berkabung kamar mandi dengan WC, bismillah cukup dalam hati. Tetapi ketika terpisah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian basuh kedua tangan, lalu berkumur-kumur, lalu istinsyak. Kalau mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, istinsyak. Tapi khusus mau sholat subuh, lakukan istinsyak. Ada perbedaan antara istinsyak dan istinsar. Kalau istinsyak hirup air biarkan keluar sendiri dari hidung. Tapi kalau istinsar hirup air kemudian hembuskan. Kenapa harus melakukan itu? Karena kata Rasulullah, fa inna syaiton yabitu ala khaysumihi bin naum. Karena setan itu bertempat tinggal pada lubang hidung kita ketika kita sedang tidur. Maka ketika kita tidak istinsar di pagi hari, bangun dari tidur ketika mau sholat subuh, tidak kita lakukan istinsar, kita hanya melakukan yang rukun saja, maka setan itu tetap terus bertempat tinggal di lubang hidung kita sampai kita tidur kembali, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Begitu seterusnya kalau kita tidak melakukan istinsar ketika bangun tidur, ketika mau sholat subuh. Setelah istinsar maka melapaskan niat. Dalam kajian Syafi'i disunnahkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sampai air ke wajah, maka jatuhlah niat kita dalam hati, aku niat berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Basuh wajah 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, seluruh kepala 3 kali, telinga 3 kali, kaki sampai mata kaki 3 kali, lalu menghadap kiblat dengan membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alani minat tawabin wa ja'alani minal mutatahhirin wa ja'alani min ibadika salihin. Sebisa mungkin ketika kita mau tidur itu berwuduknya seperti ini. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berwuduk sebelum tidur ini sudah sama-sama kita ketahui ilmunya, tapi dalam pengamalan memang sulit sekali. Terkadang ketika kita mau tidur asik nonton, main HP, padahal belum berwuduk, akhirnya ketiduran tanpa berwuduk. Padahal tadi kata Rasulullah, orang yang berwuduk sebelum tidur, maka malaikat mendoakannya sampai dia terbangun, ya Allah ampunilah si Fulan bin si Fulan, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Manusia saja mendoakan kita, begitu senangnya kita. Kita dapat kabar ada orang yang mendoakan kita, kita begitu senang. Apakah kita tidak lebih senang? Malaikat sendiri yang mendoakan kita, makhluk yang suci, makhluk yang taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka lakukan, apa yang Allah larang mereka tidak lakukan. Mereka makhluk yang suci, dan sudah bisa dipastikan doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Maka kalau kita ingin menjadi golongan yang didoakan malaikat, maka mari senantiasa berwuduk sebelum tidur. Kita sebagai orang tua, kita dulu menjadi teladan. Biasakan ini, ajak istri berwuduk sebelum tidur. Setelah terbiasa nanti baru ajarkan kepada anak-anak, karena pendidikan keteladanan itu sangat penting. Jangan nanti anak kita suruh berwuduk nak sebelum tidur, tapi kita orang tua tidak mengamalkannya. Kita dulu orang tua, amalkan dulu baru ajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Sehingga dengan begitu kata Rasulullah, apa yang diamalkan oleh orang yang diajarkan tadi, kita mendapatkan pahala tanpa dikurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut. Menariknya sekali, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar berkomentar tentang hadis ini dalam kitab Fathul Bari jilid 11 halaman 110. Apa kata beliau? Walahu fawaidun minha ayyabita ala taharatin li alla yabghatkul maut fayakunu ala hayatin kamilah wa yukhadu minhu nadab ila istiqdadi lil mauti bi taharatil qalbi li'annahu awla min taharatil badan wa yata'akkadu zalika fi haqqil muhdits wa la siyamal junub wa huwa anshatu lil 'aud wa qad yakunu munashitan lil ghusli
fayabitu ala taharatin kamilah wa minha ayyakuna asdaqu li ru'yahu wa ab'adu min talaqubis syaitan bihi. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, ada banyak manfaat dari berwudu sebelum tidur. Di antaranya orang itu tidur dalam kondisi suci, agar ketika kematian menjemputnya, dia berada dalam keadaan sempurna. Dari hadis di atas juga terdapat pelajaran agar kita selalu menyiapkan diri menghadapi kematian dengan menyucikan hati, karena kesucian hati lebih diutamakan daripada kesucian badan. Lebih ditekankan lagi untuk orang yang berhadas, terutama orang yang junub, agar bisa kembali segar atau memicu untuk mandi sehingga dia bisa tidur suci dari semua hadas. Kemudian di antara manfaat wudu ini untuk mengundang mimpi yang baik dan dijauhkan daripada permainan setan ketika tidur. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama kata beliau, manfaat daripada wudu ini, ketika kita berwudu sebelum tidur, andaikan kita mati, maka matinya itu mati sempurna. Siapa yang tidak ingin matinya sempurna, husnul khatimah? Kita semua menginginkan. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, orang yang berhadas terutama junub, agar dia suci dalam keadaan tidur, maka hendaklah dia berwudu setelah junub tadi. Kemudian yang ketiga katanya, manfaat wudu mengundang mimpi yang baik. Berapa banyak di antara kita ketika tidur mimpi buruk, bangun dari tidur gundah gelisah, bahkan malam-malam yang akan datang dia takut tidur karena takut bermimpi buruk lagi. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berwudulah sebelum tidur dan dijauhkan dari permainan setan ketika tidur. Santet, guna-guna biasa dikirim orang kepada kita ketika kita sedang tidur. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berwudulah sebelum tidur agar terhindar daripada permainan setan ketika kita sedang tidur. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah yang pertama daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur dalam keadaan berwudu. Kita semua sudah tahu ilmunya, tinggal pengamalannya bagaimana. Mari sama-sama kita amalkan sehingga kita menjadi orang yang didoakan malaikat ketika sedang tidur. Lalu yang kedua, sunnah Rasulullah membaca Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain sebelum tidur. Ketiga surat ini kita semua sudah hafal. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ternyata ini disunnahkan kita baca sebelum tidur. Hadis yang bersumber daripada Aisyah, An-Aisyata An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marratin. Hadis riwayat Bukhari. Kata Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah yang kedua daripada sunnah-sunnah Rasulullah.
membaca surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain sebelum tidur. Kata Aisyah, kalau Rasul itu setiap malam sebelum tidur, beliau menampung kedua telapak tangannya lalu membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lalu ditiupkan ke tangan, sapu, kepala, wajah, badan bagian depan, dan seluruh anggota badan mana saja yang dapat dijangkau. Dilakukan oleh Rasulullah itu 3 kali sebelum tidur. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga sudah tahu kita ilmunya, cuman mengamalkannya tadi sulit sekali. Apalagi kita yang di zaman teknologi canggih saat sekarang ini, sebelum tidur semua asik main HP, baca status orang, buat status sendiri, nengok YouTube, sehingga asik menonton, melihat status, akhirnya tertidur, lupa mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Padahal kalau kita lihat dalam hidup Rasulullah itu orang yang sangat sehat. Hanya beberapa hari sakit menjelang wafatnya Rasulullah, sehat Rasulullah. Ternyata salah satu amalan Rasulullah yang membuat dia sehat itu ini, mengamalkan surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, dibaca 3 kali, lalu ditiup dan disapukan kepala, wajah, badan bagian depan, dan mana saja anggota badan yang dijangkau. Dilakukan Rasulullah sebanyak 3 kali sebelum tidur. Kita sering melupakan hal ini, itu tadi gara-gara godaan. Sekarang setan tidak hanya berbentuk halus, tapi setan ada berbentuk nyata. HP yang melalaikan kita itu menjadi setan. Tapi kalau kita bergunakan kepada kebaikan, luar biasa. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita begitu susah melakukan amalan-amalan ketika berada dalam rumah? Bisa saja salah satu penyebabnya setan dasim, yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyahnya, ada satu setan khusus yang mengganggu, membisikkan kepada keburukan ketika kita sedang di rumah. Namanya setan dasim. Dal, alif, sin, mim. Setan dasim, setan yang mengganggu, menggoda kita ketika di rumah, ketika kita mau makan atau melakukan aktivitas yang lain. Ketika mau makan, dibuatnya kita lupa membaca bismillah, lupa berdoa, sehingga terkadang ketika kita makan sepiring, 2 piring, bahkan sampai 3 piring tak kenyang-kenyang, karena setan tadi ikut makan bersama kita. Begitu juga kalau sudah lupa berdoa, ketika mau makan, selesai makan pun lupa berdoa. Ketika mau tidur pun dilupakannya kita melakukan amal-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau kamar mandi, lupakannya berdoa, lupa membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais, lupa melangkahkan kaki kiri ketika mau masuk, lupa melangkahkan kaki kanan ketika mau keluar, dan membaca doa alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Bahkan yang kita takutkan sekali, ketika mau melakukan hubungan suami istri, mohon maaf, kita lupa berdoa, sehingga setan ikut menyetubuhi istri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mau masuk rumah itu jangan lupa ucap salam, karena ini sangat dibenci oleh setan, termasuk setan dasim tadi. Tapi Ustaz, tak ada orang di rumah, kami semua berangkat jalan-jalan, tak ada pun satu orang di dalam. Tetap ucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam hadis riwayat Ahmad, kalau sempurna salam kita dapat 30 pahala. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi hanya dapat 20 pahala. Tapi kalau ucapan Assalamualaikum saja dapat 10 pahala. Yang tak dapat itu salam Pancasila. Belakangan kan ada dulu salam Pancasila, nah, itu tak dapat pahala. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucap salam, karena ini sangat ditakuti oleh setan dasing tadi. Ketika kita masuk rumah ucap salam, melakukan aktivitas-aktivitas dengan berdoa, maka dia tidak betah tinggal di rumah itu. Dia merasa kepanasan. Tapi ketika kita masuk rumah tak baca doa, tak ucap salam, dia semakin betah di rumah. Kita masuk rumah ucap salam, masuk ke ruang tamu ucap salam, masuk ke kamar tidur ucap salam, masuk ke dapur ucap salam. 4 tempat ini ucap salam. Agar apa? Agar setan dasing tadi tidak betah tinggal di rumah kita. Bahkan pernah anak saya ajarkan, nak, kalau masuk kamar itu ucap salam. Karena kalau anda tak ucap salam masuk kamar, maka setan dasing semakin betah tinggal di kamar kita, dan dia pun di sini bertahan. Setan apa namanya Bi, kata anak saya, Dasim. Hingga suatu hari masuk dia ke kamar, Assalamualaikum Dasim, katanya. Tidak juga seperti itu. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah yang kedua daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya hanya menyampaikan karena saya yakin pemirsa sudah tahu ini ilmunya. Tinggal pengamalan. Bagaimana pengamalan kita sebelum kita tidur. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, lalu sapukan dari kepala, wajah, badan bagian depan, dan anggota badan mana saja yang dapat dijangkau. Lakukan itu sebanyak 3 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk ke sunnah yang ketiga daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu takbir, tasbih dan tahmid sebelum tidur. Maksudnya membaca tasbih, tahmid dan takbir sebelum tidur. Selama ini kan tahu kita baca tasbih 33 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca tahmid 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca takbir 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setahu kita selama ini mungkin ini dibaca setelah selesai sholat atau zikir ba'da sholat. Tapi ternyata ini sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca sebelum tidur juga boleh. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Muslim, Fatimah putri Rasulullah pernah mendatangi Rasul, lalu meminta agar diberikan budak yang membantu pekerjaan rumah. Karena kata Fatimah, saya sangat capek bekerja seharian. Ya Rasulullah, tolong berikan saya budak yang membantu pekerjaan rumah. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukum ala ma huwa khairul lakum min khadim. Idza awaituma ila firashikuma aw akhadtuma madaji'akuma fakabbiru 3 wa 3 wasabbiha 3 wa 3 wahmada 3 wa 3 fahada khairul lakuma min khadim. Kata Rasulullah ketika Fatimah putrinya bersama Ali bin Abi Thalib
datang menjumpai Rasulullah dan Fatimah meminta agar dicarikan atau diberikan seorang budak yang membantu pekerjaannya. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Jika kalian hendak tidur, ucapkanlah takbir 33 kali, tahmid 33 kali, tasbih 33 kali. Maka Ali berkata, "Fama taraktuha ba'du." Aku tidak pernah meninggalkan amalan itu setelah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya kepada Ali, "Wala lailatas Siffin?" Tidak pula ketika malam Siffin, perang Siffin, yaitu peperangan yang masyhur yang terkadang melalaikan seorang dari berzikir kepada Allah. Apa jawaban Imam Ali? "Wala lailatas Siffin." Tidak pula aku tinggalkan ketika perang Siffin. Begitu besarnya pahala membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali sebelum tidur. Maka kata Rasulullah, lebih baik daripada seorang pembantu. Selama ini kita mungkin hanya membacanya ketika habis sholat. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita amalkan ini. Malahan kalau kita, ada sebagian ulama hadis yang berkomentar, kata mereka apa? Orang yang mengamalkan ini sebelum tidur, Allah hilangkan kecapean mereka pada siang hari itu sehingga bangun segar bugar kembali. Maka bagi kita yang bekerjanya berat, yang pulangnya sore atau malam di kantor ataupun di mana saja kita bekerja, mari amalkan sunnah yang ketiga ini, baca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali, karena ini bagian dari sunnah Rasulullah, sehingga kita bangun nanti selain kita mendapatkan pahala besar, bangun kita nanti Allah hilangkan kecapean kita sehingga kita segar bugar kembali. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita tentang 100 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.